tentang kegagalan nih ya. Benarkah kalian gagal? Pernahkah dulu kalian pernah gagal kan gitu? Ataukah sekarang kalian sedang mengalami kegagalan? Jangan khawatir tentunya teman-teman semua, kegagalan memiliki banyak makna. Kegagalan bukan sekedar jatuh selamanya. Kegagalan adalah tentang kita dan impian gitu. Nah, terkait dengan kegagalan nih, bercerita tentang penilaian yang tidak kunjung reda sampai saat ini pada diri saya. Mungkin ada satu episode kehidupan kayak Indosiar ya. Ada satu episode kehidupan saya yang cukup menarik. Ini berkaitan tentang apakah saya harus terus maju atau cukup meratapi kegagalan karena penilaian dari manusia yang tidak kunjung reda untuk diri saya gitu. Saya pernah menjalani keasikan sebagai civitas akademika sebuah perguruan tinggi di kota di Jawa Tengah lah, kota Kretek namanya ya. Kebanggaan kian tertanam karena status sebagai mahasiswa menjadi peran saya makin bermanfaat gitu. Ilmu yang baru, pengalaman belajar tentang sistem yang baru, juga berbagai kemudahan yang saya peroleh melalui status kemahasiswaan gitu. Ada impian yang memang tertulis membayangi hari-hari saya sebagai anak kuliahan. Udah berapa semester ini ya? 9 lah, berarti 4 tahun setengahan ya. Terbayang akan menjadi sarjana yang memang kemudian kembali ke masyarakat untuk mengabdikan ilmunya kan gitu. Orang belajar jauh-jauh pulang ke desa maupun pulang ke daerahnya untuk meluarkan ilmunya kan gitu. Itu dulu saat awal-awal memang saya menjadi seseorang mahasiswa kan gitu. Lalu ketika mulai semester berapa ya, 3 mungkin ya, mungkin 3, terus semester 3 mungkin semester 4 ya, semester 4 mungkin dihadapi begitu beberapa cobaan lah ya, bukan cobaan, sebuah anugerah juga sih, yang dimana untuk mendampingi ya, istilahnya mendampingi adik-adik maupun teman-teman seangkatan untuk berjuang di masyarakat kan gitu. Cobaan begitu bertubi-tubi, semakin banyaknya kita dalam bergerak, semakin banyak juga kita memperdalam risiko gitu. Ya gimana ya, namanya orang dalam berkehidupan kan gitu, semakin banyak ujian ya kan, itu harus kita dalami secara sabar itu, sabar dan tabah, belajar semakin dewasa ya, belajar diam untuk mengerti apakah yang salah di mana lah itu, pokoknya gitu. 4 sampai 5, 6 sampai 2 tahun lah kurang lebihnya ya, memang diinginkan untuk berbicara kasar maupun istilahnya gembor ya, bersuara keras lah, mau bilang susah banget gitu loh, mau pengen ke gunung terus berbicara keras bilang aku nggak kuat gitu. Tapi dalam hal itu kita menyertakan Tuhan dan alhamdulillah masih dalam kondisi yang memang stabil, walaupun udah nggak seperti sebelumnya yang begitu semangat kan gitu. Terus tambah begitu banyak sekali memang ujian-ujian, pembicaraan orang yang memang yang sangat emang tidak mengenakan di hati, apalagi ada kerabat sendiri bilang kamu itu bisa apa, kamu itu nggak bisa apa-apa, kowe iki sapa, cara Jawane ngono, kowe sapa, paling nggak iso apa-apa, isane mau nyusahke orang lain gitu. Di hati itu rasanya sangat banget sakit bos, sangat banget sakit. Tapi hal itu tidak mungkin saya larutkan dalam perasaan kan gitu. Jadi udah lupakanlah, karena namanya hidup orang banyak, bermasyarakat, bersosial, terus hidup ya cuma sebentar kan gitu, mampir doang kan gitu. Tuh, apa yang kita lakukan untuk kebaikan ya udah lakukan kan gitu, ngapa tidak kan gitu. Terus tahun berikutnya semakin kesini mengerti bahwa kita
bergerak sesuai memang apa yang berada di kapasitas diri kita gitu. Jadi ya hari ini mungkin saya lebih diam, tapi harus mengerti bagaimana nanti untuk bergerak kapan saja gitu. Jadi dibuat slowin aja, harus mulai semester berapa ya, semester 8 7 ya, semester 7 ya kan. Semester 7 itu saya kenal seorang perempuan yang memang di mata saya adalah dia sosok yang tepat menjadi pendamping gitu. Saat itu memang prinsip dari keluarga kalau memang udah kenal menikah gitu. Tapi itu enggak terus dilakukan sampai saat ini. Maka terus saat itu datang memang jodoh yang memang memiliki kriteria yang pas sebagai pendamping, memang adalah sebuah rezeki gitu. Tidak boleh menolaknya kan gitu. Karena dalam ta'aruf dan kuliah bisa dijalankan bersamaan gitu. Banyak sukses menjalaninya, tapi itu enggak langsung ke pernikahan kan gitu. Jadi mantaplah saya dengan pendamping saya untuk jalan bareng ya kan. Sempat juga menjalani long distance relationship ya kan, artinya LDR lah, atau hubungan jarak jauh, karena dia berada di kota Santri, saya di kota Kretek ya, walaupun sampingan tapi pojok ke pojok gitu, dari pojok kota ke pojok kota kan gitu. Tidak disangka memang dia ingin menjadi memang pendamping hidup yang memang mendampingi siang dan malam gitu. Dia kadang kalau kuliah juga dia ya menemani, membantu, istilahnya apa yang kurang hari ini untuk tetap semangat dan harus diselesaikan dan kejar cita-cita kan gitu. Dan menemani memulai karir dari nol di kota dia maupun kotaku gitu, asalkan bersama-sama gitu. Sukses bukan ya sweet lah kan gitu ya, tapi namanya orang ta'aruf itu tetap berhati-hati ya gitu. Terus ketika bulan demi bulan kita lalui, memang merasakan pahitnya emang dalam berhubungan ya kan. Impian untuk menjadi sarjana itu sesuai jadwal itu pupus sudah, memang karena kondisi ekonomi yang tidak kurang mendukung lah istilahnya, karena tidak mungkin meminta bantuan kepada orang tua lagi gitu. Karena saya putuskan hari itu untuk mengabdikan diri pada negara, artinya bekerja dengan pabrik lah gitu ya kan, sama-sama dengan negara ya, untuk memberi, untuk membantu kehidupan diri sendirilah, belajar berjuang sendiri, berdiri sendiri, orang tua biar fokus sama yang lain kan gitu. Adakah saya merasa gagal dalam beberapa tahun ini? Ya, saya katakan saya gagal memang, karena saya belum selesai kuliah sesuai jadwal pada hari ini. Apakah saya bersedih? Iya, saya bersedih. Kesedihan saya memang tentang tidak lulus sesuai jadwal gitu, tidak seberapa. Kesedihan saya adalah ketika orang terdekat justru mengeluarkan kata-kata yang memang untuk memojokkan, menyalahkan, kemudian tidak mendukung saya untuk bangkit gitu loh malah. Itu yang saya ceritakan tadi, kerabat. Ini tentang penilaian teman-teman ya kan. Penilaian yang kalau boleh jujur kita tidak mau mendengarnya gitu. Kalian pernah mengalami kegagalan kan? Sama, saya pun juga. Adakah orang yang mencibir atas kegagalan tersebut? Kalian dianggap tidak bermanfaat, kalian dianggap tidak tahu untung, apa terus kalian dikatakan juga bodoh gitu. Proses tersebut memang lazim kita dapati gitu. Teman-teman, setiap proses yang terkait kehidupan sosial kita tidak ada yang pasti gitu. Dan berbagai karakter manusia yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Ada sebagian orang tidak mau tahu urusan orang lain, sebagian kecil lah ada yang peduli, ada sebagian orang yang mau tahu namun banyak menilai, banyak berkomentar secara langsung maupun tidak langsung gitu. Ada pula yang tidak mau tahu tetapi pura-pura tahu dan tampil sebagai sosok yang perannya jika kita baik dia anggap buruk, dan ketika kita terkena keburukan
akan makin jadilah sikap dan pikirannya gitu. Sama sekali tidak berpihak pada kepentingan dan perasaan kita gitu loh. Usai melupakan kegagalan tersebut, meskipun tidak sepenuhnya lupa, apa yang terjadi pada saya adalah sejarah dan saya jadikan hal tersebut sebagai hikmah gitu sampai saat ini. Karena saya menyertakan Allah dalam setiap keputusan. Saya mencoba memahami bahwa sebagian orang memang menganggap bahwa lulus kuliah dengan menyandang gelar sarjana itu termasuk indikasi sukses. Ya, saya memang benar-benar juga setuju, namun saya tidak setuju jika orang yang tidak menyelesaikan kuliahnya lantas dikatakan sebagai orang yang tidak sukses. Mengapa? Karena makna sukses itu milik siapa saja, definisinya itu tidak bisa hanya bertumpu pada satu pemikiran manusia gitu. Nah, hingga saat ini saya masih meneruskan kuliah, ya kan, berusaha untuk menyelesaikannya, dan saya mengerjakan, tetap semangat karena hari ini harus saya kejar, harus selesai tahun-tahun ini gitu. Aktivitas apa yang membuat saya tetap senang, itulah yang saya pikirkan. Hingga kemudian saya menyepakati saya harus memperbanyak ilmu, pengetahuan, lalu rajin untuk istilahnya mencari ilmu lah. Kan orang mencari ilmu kan sampai ke negeri Cina kan gitu. Nah, hingga kemudian saya menikmati aktivitas saya setiap harinya. Ya slow in aja kan gitu. Ada apapun terus jalanin dengan baik, santai, sabar kan gitu. Dari apa ya? Kalau kita sudah cinta dan dilakukan terus-menerus akan hari-hari kita akan bentuk apa? Maka jawabannya adalah habit, perubahan kita jadi orang yang berbeda gitu. Dari satu titik episode itulah kini keadaan saya mungkin berubah sedikit lah, mungkin jadi orang yang nggak pendiam sih, ya nggak introvert juga sih, ya lebih diam tapi harus mengerti lah kondisi dan posisi saat ini gitu lah. Jadi bukan waktu yang singkat untuk berproses. Saya tidak pernah menyesali episode ini ya, termasuk siapa saja yang dulu menilai tidak baik diri saya. Tidak ada kebencian karena saya proporsional dalam menyikapinya gitu loh. Biarlah orang berkata apa, selagi yang saya lakukan dalam kebaikan, soal nasib beruntung atau gagal itu di luar kendali saya. Bukankah begitu kan gitu. Ketika saya menjadi seorang yang hari ini, ya kan, maka saya harus menjadi orang yang fokus dengan masa depan. Maka satu persatu mereka yang pernah menilai negatif justru harus buat kita terinspirasi dengan apa yang kita harus lakukan gitu loh. Nah, masa lalu memang tetap masa lalu dan masa lalu telah menorehkan sejarah luar biasa bagi saya, Anda dan kita. Mungkin jika berbicara tentang penilaian, sesungguhnya kita hanya manusia biasa, satu otak yang tidak akan mampu menerima setiap penilaian dari berbagai otak yang melihat kegagalan kita. Pedasnya kita dapat membuat luka, ya kan? Pedasnya kata dapat membuat luka, masamnya muka dapat membuat tidak bahagia, namun lapangnya hati akan memudahkan setiap langkah-langkah menuju bahagia. Orang berkata tidak suka itu biasa, orang tidak peduli aja saat kita gagal itu biasa, bos. Yang luar biasa adalah saat ketidaksukaan mereka dapat kita ubah menjadi ramuan dahsyat agar kebugaran semakin membara menuju kesuksesan yang kita harapkan kan gitu. Jika Tuhan berkehendak hujan belum berhenti, maka mustahil akan reda. Rintikan akan tetap jatuh membasahi bumi. Jika di dunia ini sudah ditakdirkan bahwa setiap manusia memiliki cara pikir yang berbeda, mustahil juga kita bisa menyamakannya. Tidak perlu mengharap penilaian negatif akan hilang kan gitu. Kita hanya butuh mendengarkan apa yang terlontar, menyikapinya dengan bijak, tidak perlu emosi, dan lebih fokus menjalani kehidupan. Susah? Mungkin iya. Mengapa? Kalian tahu jawabannya, itu usaha move on dari segala kalimat yang melemahkan. Akan terasa susah karena belum menjadi habit, ya kan? Kalian belum mencobanya, maka cobalah sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya tanpa jeda setiap harinya. Setiap kali Anda tersinggung dengan ucapan seseorang lalu membuat Anda lemah, cobalah abaikan. Ketika teringat dengan ucapan-ucapan itu lagi, coba abaikan lagi dan lagi. Kuatkan keyakinan bahwa proses pengabdian yang sedang kalian lakukan akan berhasil bila dilakukan berulang-ulang, dilatih perlahan-lahan. Meski kesedihan, dia tetap menyesakkan gitu. Terus dilatih, terus diulang sampai kalian berhasil
mengabaikan penilaian yang melemahkan kalian dengan ikhlas. Tetap sehat, tetap semangat.